الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah. Seraya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal saleh yang kita lakukan, khususnya di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, khatib mengajak kepada diri sendiri dan hadirin semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Sebab takwa merupakan bekal utama bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada hadirin semuanya untuk kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang spesial. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang meyakini akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan seruan yang khusus, yang apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan ini, maka ada dua kemungkinannya, ada perintah ataupun larangan setelah itu. Maka kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Seruan yang pertama adalah memerintahkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketahuilah bahwa orang yang bertakwa pastilah dia telah beriman. Tetapi tidak setiap orang yang beriman itu mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk senantiasa berusaha dengan segenap potensi yang Allah karuniakan kepada kita untuk berpastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba mencapai derajat al-muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Derajat takwa ini bisa kita capai apabila keimanan kita kepada Allah atau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah benar. Lalu kemudian akidah tersebut dibuktikan dengan amal saleh yang benar. Lalu kemudian amal saleh itu melahirkan akhlakul karimah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau akidah kita sudah benar, amalan kita juga sudah benar, dan akhlak kita sehari-hari sudah benar, maka insya-Allah itulah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, yang meyakini akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di darul akhirah, hendaknya mereka senantiasa mengevaluasi diri. Hendaknya mereka senantiasa mengevaluasi hablum minallah dan hablum minan nasnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tujuannya adalah agar apa? Agar berikutnya lebih baik lagi. Orang yang beriman apabila hari ini sama dengan sebelumnya, maka cukup dikatakan dia orang yang merugi. Apalagi kalau kemudian hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Maka sesungguhnya agama Islam adalah agama yang senantiasa memotivasi pemeluknya untuk senantiasa lebih baik dan lebih baik. Maka menjadi pribadi muslim bermakna siap untuk senantiasa baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk hari esok yang sifatnya lebih dekat ataupun yang sifatnya lebih jauh, yakni kelak di darul akhirah. Oleh karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, juga senantiasa memotivasi para sahabatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan ketika beberapa laki-laki dari Bani Mudhar dari kejauhan terlihat mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari kedauhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan karena sudah masuk waktu zuhur. Dan kemudian singkat cerita, setelah selesai salat zuhur, beliau naik mimbar dan kemudian membacakan beberapa ayat, dan diantaranya adalah mengutipkan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ketika itu para sahabat paham apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian di antara mereka ada yang mengeluarkan dinarnya, ada yang mengeluarkan dirhamnya, ada yang mengeluarkan bahan pokok yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang dimaksudkan tadi dari Bani Mudhar tersebut. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, yang kemudian membuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan kemudian bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'di. Barang siapa yang memberikan contoh baik di dalam Islam lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat antusias memotivasi para sahabat dan tentunya kita semua umatnya untuk berpastabiqul khairat, untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab dengan berlomba-lomba dalam kebaikan itu, maka semakin banyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan bekal yang terbaik itu adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan wattaqullah. Dan ini namanya ta'kid yang menunjukkan betapa pentingnya yang namanya takwa ini. Oleh karena itulah semua aktivitas kita harapannya bisa mengantarkan kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita dengan rinci semua amalan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, untuk bermuhasabah, Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kita, tapi sini diganti dengan huruf waw saja. Ya, dengan berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala takunu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu wala takunu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang kalladzina sullah, seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga kemudian mereka melupakan diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hakikatnya manusia terlahir ke dalam muka bumi ini dalam kondisi mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Karena memang setiap insan sebelum terlahir ke dalam muka bumi ini telah diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita lupa terhadap momen di mana kita telah berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang melupakan Allah. Bagaimana mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala? Yakni mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, mereka yang memperturutkan syaitan yang menggoda mereka. Sebab kita ketahui bahwa ada musuh yang nyata, ada musuh yang senantiasa mengintai kita agar jangan sampai kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berusaha menggelincirkan kita, membelokkan kita dari jalan yang lurus, yakni asyaitan. Inna syaitan kana aduwwum mubin. Dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang senantiasa lalai dari zikrullah, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, terbuai dengan bujuk rayu syaitan. Ulaika humul fasiqun, ulaika alladhina kharijuna 'anit ta'ah. Mereka itulah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita yang pada hakikatnya kalau kita baca secara tekstual ayat ini, siapapun akan paham bahwa penduduk neraka dan penduduk surga tentu tidak sama. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu amalan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan, dan kalau itu kejelekan, maka ia pun juga akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di darul akhirah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dan ketahuilah sesungguhnya penduduk surga itulah orang-orang yang disebut dengan faizun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah hakikatnya orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقران والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وبلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.